kita akan bahas ya, kita akan diskusi tentang gimana sih mengubah follower menjadi prospek. Saya sudah beberapa kali posting di Instagram saya udah beberapa kali posting di YouTube saya tentang itu. Ya jadi kita diskusi santai aja teman-teman. Kemarin tuh saya sudah posting, seminggu ini saya sudah posting tentang itu. Gimana sih caranya mengubah follower menjadi customer, prospek atau customer. Karena kalau Anda perhatikan ya, buat teman-teman yang sudah, siapa sih di sini yang sudah nonton YouTube saya, yang sudah lihat postingan saya di Instagram, yang saya bilang bahwa algoritma Instagram kalau dibuat untuk jualan itu Anda dibunuh deh. Kalau belum lihat, Anda mesti lihat itu. Gimana? Sudah pada lihat? Kalau Anda perhatikan, ketika Anda posting tentang produk, sebagian besar reach-nya akan dihajar turun banget sih. Bro, udah. Meme Yoli, udah. Sip. Ya kan? Ketika Anda cerita-cerita kesana kemari, maka engagement-nya jadi tinggi tuh. Reach-nya jadi tinggi tuh. Kalau jualan, dibunuh. Nah, itu alasan kenapa kita jualan di Instagram nggak berhasil. Gitu sih. Jauh banget bedanya. Makanya itu 1/10 loh. Crazy banget kan, kayak 1/10 gitu. Kalau jualan 1/10 daripada nggak jualan. 5.000, 8.000 gitu. Tapi begitu engagement-nya, begitu story itu bisa kayak 40.000, 60.000, 80.000. Kan beda banget nih gitu. Nah, maka dari itu idenya adalah gini, kita mesti mengambil customer, mengambil orangnya ketika rame. Ya kan, kita memancing ketika ikannya banyak gitu. Jadi jangan kita mancing ketika ikannya nggak ada. Lagi sepi banget terus kita mancing gitu. Problem kan? Nah, berarti kan ada triknya di sini. Triknya adalah Anda bikin something yang storytelling. Makanya crucial banget ya untuk next-nya ini Anda punya storytelling. Di mana storytelling itu bisa membawa banyak reach. Oke. Kemudian ketika lagi banyak reach itu, Anda selipin di kata-kata di storytelling Anda untuk menggrab market Anda dibawa ke list. Itu caranya. And that's the only way. Kalau enggak, ya Anda akan perang dengan algoritma. Problem lagi. Nah, ini saya akan share something ya. Anda bilang kan bahwa belakangan ini perang harga semakin luar biasa banget. Especially di marketplace. What if saya bilang kepada Anda, di social media sebentar lagi adalah perang attention. Perang attention. Karena apa? Begitu buku saya launching, plus sekarang zamannya content creator, maka everyone akan bikin konten. Ya, berarti jumlah pembuat konten akan naik. Saya udah ngomong kayak begini dari lama banget tentang Facebook Ads. Saya main Facebook Ads dari 2012. Saya bikin kelas DM Elite di 2015. Saya selalu cerita, tahun depan harga iklan pasti naik. Tahun depannya lagi, tahun depan pasti naik. Karena semakin banyak orang yang ngiklan di Facebook, slot iklan itu semakin habis. Maka dari itu harga akan semakin mahal. Ya. Nah, sebentar lagi kalau semua orang bikin konten, what next? Handphone semakin bagus. Orang bisa dengan mudahnya posting apapun itu. Jumlah orang follow pasti naik. Follower Anda tahun lalu dan tahun ini pasti banyak tahun ini. Follower Anda tahun depan pasti lebih banyak dari hari ini. Artinya adalah semakin banyak feed yang bakal lewat di depan mata Anda every day. Nah, gimana caranya kita bisa menyempil gitu ya di dalam situ konten jualan kita atau konten tentang produk kita atau konten tentang bisnis kita bahkan. Gimana caranya kita bisa nangkep ke situ? Nah, itu jadi perang attention. Jadi perang harga berbanding dengan perang attention. Perang harga duluan dong karena barangnya udah ngumpul semua di Tokopedia. Ya kan? Nah, bayangin aja, di Tokopedia itu ada sekitar, maybe sekitar 10 juta merchant kali ya, maybe ya. Dan visitornya ada sekitar 130 juta. Jadi 1/13 aja, 1/13, satu penjual 13 customer, misalnya kayak gitu. Itu aja udah perang harga, luar biasa banget. Nah, nanti semakin lama semakin gede, karena apa? Karena pengguna Instagram di Indonesia itu sekitar 90 juta, malah di bawah Tokopedia. Berarti kalau yang posting ini setiap hari, padahal di marketplace kan bukan orang posting setiap hari ya, cuman orang diam gitu aja ya. Kalau ini posting setiap hari, berarti ada slot kan. Anda lihat Instagram 5 menit, 15 menit, itu Instagram harus memasukkan pengiklan dan konten-konten yang Anda follow itu di feed Anda dalam waktu singkat itu tadi. Gitu. Ya, jadi
Ray bener ya. Pas Black Friday aku boncos 6 juta, Facebook Ads-ku gak ada sales sama sekali. Makanya kalau kemarin tuh ketika Velin iklan gitu ya, kalau lagi lebaran, lagi akhir tahun, wah itu enak banget karena company-nya pada tutup semua. Oh, dihajar aja iklan, jadi pas sepi. Tapi ingat tuh, Anda mesti ngerti strateginya. Nah, berarti kita ketika melihat Instagram kayak begini, ketika Anda jualan sepi, reach-nya rendah, dan ketika Anda storytelling dan reach-nya tinggi, maka ada apa ya istilahnya, di lingkungan seperti ini Anda mesti bisa bermain cantik. Anda mesti tahu bahwa satu, attention tadi pasti akan ada perang attention. Kedua, algoritma Instagram akan seperti itu. Oke? Nah, berarti Anda harus jago. Ketiga, Anda harus menang storytelling. Nah, di sini kalau zaman dulu, kalau zaman saya nih ya main di dunia suplemen, kenapa saya bisa jadi lumayan gede banget di suplemen 20 tahun yang lalu? Oke, 20 tahun yang lalu. Karena di saat itu perangnya itu perang brand. Yang punya produk itu akan menang. Saya punya suplemen, di kota saya nggak ada yang punya suplemen. Fitnessnya ada banyak banget. Lah kan enak banget ya, saya tinggal datengin fitness satu, semua jadi customer saya. Habis itu saya tinggal ekspansi ke kota-kota lain, udah deh boom gitu kan. Di 2005, 2006 udah gede banget kita. 2007, I think 2007 udah gede banget saya. Oke, so rumah saya dibangun 2010. Saya punya sport car di 2009. So, intinya adalah era itu adalah era produk. Hari ini itu beda lagi. Sekarang eranya adalah mulai ke story. Maka kalau Anda perhatikan, brand-brand yang baru muncul dan naiknya lompat. Anda lihat kayak Menanti misalkan, kemudian Sofia Lajuba kalau nggak salah baru bikin skincare. So, mereka menggunakan story sekarang. Nah, ada suatu titik di masa depan, I have no idea, 3 tahun, maybe 5 tahun ke depan, itu akan perang story. Jadi story itu udah banyak. Ini story kayak begitu. Jualan teh ada story-nya, jualan kopi ada story-nya, jualan skincare udah banyak. Hari ini jualan skincare ada story-nya, nanti jualan kaos ada story-nya, nanti jualan sepatu ada story-nya. Semuanya pasti akan kayak begitu. Itu di masa depan. Kayak 3 tahun, 5 tahun ke depan akan padat kayak begitu. What next after that? Next-nya dari story, sekarang sudah era story. Anda perhatikan kan tadi kan, yang naik kenceng itu punya story semuanya. Ya, next-nya adalah era community. Nah, kemarin ketika saya membangun Tribelio, kemajuan, saya ngelihatnya kejauhan gitu. Nanti akan yang punya community yang akan menang. Karena punya community itu nggak gampang ditiru. Kalau punya story, punya produk sekarang gampang ditiru kan. Cari pabriknya, Anda maklun, udah ditiru. Nah, punya story lebih nggak bisa ditiru, tapi semua bisa bikin story. Kan tinggal cerita. Ya kan? Maybe nggak ketemu sama artis lah, maybe nggak ketemu sama selebgram. Tapi intinya story bisa di-create. Nah, next-nya adalah yang lebih challenging lagi adalah yang punya komunitas. Nah, yang punya komunitas akan susah ditembus barrier-nya. Komunitas terbaik di dunia apa sih? Agama, Anda tahu sendiri kan? Kalau sudah memeluk sebuah agama kan nggak mudah dipindah-pindah. Dan itulah komunitas terkuat di dunia. Agama kita masing-masing. Kita sudah believe di satu komunitas atau satu agama, ya sudah, kita jarang pindah-pindah. Bisa, tapi nggak segampang pindah itu. Nah, dan perang kedepannya akan ke sana. Nah, sekarang kita balik lagi ke hari ini. Kita ngomongin ke perang hari ini adalah perang story. Maka, yang story-nya bagus sama Instagram, algoritmanya dikencengin. Saya posting pengemis aja, postingannya lebih viral, lebih banyak reach-nya daripada semua postingan digital marketing saya. Kebayang nggak? Kan gokil banget ya. Nah, saya posting anjing gitu aja, dengan cerita macam-macam, juga tinggi gitu. Nah, artinya apa? Artinya hari ini yang jago story akan menang. Nah, yang jago story namanya content creator. Ya kan? Kalau content creator nggak bisa bikin cerita, belum lulus lah as a content creator. Intinya kayak begitu. Makanya kalau Anda sudah bisa kayak begini, udah bisa bikin konten, udah bisa bikin story, mulailah engagement Anda, reach Anda akan naik. Nah, ketika reach Anda naik, remember, ini akan berlangsung cuma sekitar 3-5 tahun doang. Nah, abis itu apa? Abis itu yang tadi. Maka ketika golden moment ini Anda tahu algoritmanya seperti apa, makanya Anda create story ketika engagement dan reach-nya gede, Anda ambil marketnya masuk ke tempat Anda. Caranya kayak gitu. Itu yang saya lakukan dari dulu, men. Kayak zaman saya di Twitter. Itu saya juga udah ngelakuin kayak begitu meskipun belum seoptimal sekarang. Ya di 2000. Kenapa follower saya bisa banyak? Saya bukan artis. Saya bukan selebgram. Saya nggak jualan
yang aneh-aneh gitu kan. Kemarin dia bilang dia nggak jualan belahan dada gitu kan. No, saya nggak aneh-aneh kayak begitu. Saya nggak kontroversial. Konten saya stick ke digital marketing, entrepreneurship, dan cukup dalam. Saya nggak jadi artis gitu ya, mengorbit ke sana. Enggak, saya nggak kayak gitu. Tapi konsisten saya. Oke, saya kemarin ngobrol sama teman saya. Kita lihat internet marketer. Saya belajar 2007. Teman-teman di tahun 2007 itu banyak banget yang belajar, yang ngajar, dan sebagainya, internet marketer. Hari ini kemana semua mereka? Hilang. Oke, hilang. Nggak ada, gitu. Nggak tahu kemana. Saya nggak tahu itu udah kemana, saya nggak tahu. Saya cuma merasa bahwa, kok sekarang teman main saya, content creator ini anak baru semua ya. Kayak baru konten setahun, ya 2 tahun, 3 tahun, that's it, gitu. Saya udah konten dari tahun itu kan, dari kapan hari gitu. Saya udah bikin blog dari 2008 coba. Udah 13 tahun saya konten. Ya jadi as a content creator saya udah punya pengalaman 13 tahun. Karena saya punya blog tahun 2008. Ya, 2008. 13 tahun. Nah, Anda cari sekarang content creator 13 tahun siapa? Gitu. Konsisten. Berarti saya punya konsistensinya. But anyway, yang saya ceritakan tadi adalah create content, Anda build listnya, Anda create content, Anda build listnya terus. Jadi nanti akan ada shifting platform. Saya udah ngalamin kan, mulai dari Friendster, habis itu ke Facebook, habis itu ke Twitter, habis itu ke Instagram lah, habis itu ke macam-macam. Nah, ketika pindah kayak begini, harus dikumpulin ke satu tempat, ke list gitu. Ya, jadi sehingga nanti ketika ada platform baru, Anda tinggal mindahin aja. Jadi terus seperti itu. Oke? So, sekarang kita ngomongin lagi tentang gimana caranya mengubah audience atau follower menjadi customer. Ini ada nanya, harus true story apa cukup cerita yang menarik? Yang menarik lah. Seberapa sering Anda nonton Netflix true story sama yang menarik? Yang menarik lah. Nggak harus true story. Kalau nungguin true story mah nggak ada namanya cerita superhero kan. Nggak ada yang true semua. Itu kan semua yang menarik aja. Oke, so saya mau share something. Saya nggak tahu apakah Anda sudah ngelihat atau belum di Instagram atau di YouTube saya. Saya tuh sering banget posting ini loh. Sebentar ya, saya ambil. Nah, saya udah sering banget posting kayak begini. Teman-teman, ingat nggak sih ini? Tahu nggak sih arti ini itu apa? Dari sosial media, oke, dari sosial media, ini tuh nggak bisa diklik. Kalau Anda mau jualan terus kontak WA saya itu, ini nggak bisa diklik. Di sini postingan tuh nggak bisa diklik. Itu problemnya di situ. Nah, maka dari itu yang bisa diklik adalah di sini kan, di link di bio di sini. Oke. Nah, dari sini diklik masuk ke sebuah landing page. Di sini Anda tangkap nama dan email. Sehingga Anda punya list. Kalau perlu bikin komunitas, kalau perlu. Kalau nggak perlu nggak usah, nggak apa-apa gitu kan. Oke, so I'll show you something. Jadi contohnya kayak begini. Ini ada, let's say ada punya saya, ada Instagram saya gitu ya. Saya kasih lihat punya temen aja. Let's say misalkan kemarin ada William gitu. Dia cuman bikin simple banget ya. Cuman lihat nih ya. Dia cuma ngelakuin gini dong. Dia posting aja konten. Jadi terserah Anda mau bikin konten apa. Nanti Anda belajar bikin konten begini lewat buku saya, Content Creator Black Book. Nah, setelah dia bikin konten kayak begini, lihat ya di sini ya. Dia cuma bilang apa? Free webinar khusus agen asuransi 10 Desember. Diklik. Dia cuma minta gini doang. That's it. Guys, gak usah aneh-aneh. Yuk, saya punya kelas tanggal sekian. Saya punya Zoom tanggal sekian gitu. Kalau Anda nggak mau bikin e-book lah, nggak mau bikin apa. Guys, saya punya Zoom tanggal sekian. Setiap minggu misalkan. Masukkan nama dan email, saya akan kirimin link Zoom-nya. Selesai. Maka Anda akan menangkap ini, angka ini. Anda akan menangkap ini, masuk ke situ. Dan lihat nih ya, kalau misalkan Anda nggak menangkap, itu sayang banget loh. Jadi mendingan lihat ya. Misalkan saya jualan kayak begini. Ini buat yang belum lihat nih teman-teman ya. Misalkan saya jualan kayak begini nih. Lihat ya, posting kayak begini. Dari 243 follower, saya cuma 5.000 dapatnya. Kayak cuma 5.000, kecil banget kan? Maka mending cerita-cerita sebenarnya. Jadi cerita-cerita kayak begini gitu. Lihat nih, cerita kayak begini aja 64.000. Kayak berapa? 12 kali lipat. Reach-nya 12 kali lipat. Padahal konten repost. Ini konten repost, saya repost aja, saya masukin di sini kan. Dari mananya saya kasih kredit.
See, repost aja kayak begitu gitu loh. Nah, terus kalau saya mau jualan gimana? Nah, ini jualan lagi nih, lihat nih. Ini kan parah nih. Cuma 8.000, men. Follower saya 243. Nah, kayak gini kan. Makanya saya bilang, 8.000. Saya posting anjing begini, 18.000. Kan malu-maluin ya. Posting anjing dapat 18.000 gitu. Nah, maka dari itu strateginya adalah Anda create story, banyak-banyak story, banyak-banyak cerita, banyak-banyak kayak begini. Kemudian dari sini Anda suruh pas postingan ini, karena view-nya banyak banget, ya kan, view-nya kan gokil ya, segini kan 60. Lihat nih, perbandingannya segini kan. Karena view-nya gede kayak begini, maka Anda nyuruh mereka untuk please klik link di bio. Jadi klik link di bio pas story. That is the key. Jadi pas story suruh klik link di bio. Kemudian Anda tangkap kayak punya si William tadi. Nangkap ya? Kayak ini tadi. Nah, Anda tangkap ini. Jadi ini ditekankan pada waktu story. Tapi kalau ini dibuat khusus di posting, pasti rendah. Nah, setelah diposting di sini, orang masukin nama dan email kayak begini. What next? Yang terjadi adalah kayak begini. Ini saya kasih lihat. Nah, kayak begini. Saya punya database-nya habis itu. Bisa dapetin database-nya kayak begini. Ini orang masuk melalui link saya yang LBM Live Day One. Ini masuk. Ini masuk. Kalau ini masuk dari, nah ini yang beli buku saya nih. Ini masuk terus nih. Ini saya nggak ada jamnya ya. Ini masuk terus nih. Tek 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 masuk terus nih. CTA-nya apa? CTA-nya ya? Iya, CTA-nya. Jadi klik link di bio untuk apa gitu. Jadi setiap kalian ada cerita story, di bawahnya Anda tambahin aja. Klik link di bio untuk ikut webinar saya tanggal sekian. Masukkan nama dan email, linknya saya kasih di situ. So ini caranya kayak begini. Ini yang purchase saya banyak banget ya, makanya ini menyenangkan gitu. Jadi tangkap semuanya teman-teman kalau saya. Ada yang dari sini, ada yang dari sini gitu. Jadi nggak harus list doang, tapi bisa ada trap hackers. Ya, Anda lihat aja nih sekarang. Ini ada yang, lihat nih, masuk ke ini, LPM Live Day One, masuk ke opt-in, kemudian dibeli nih. Ya, kalau gini kan kelihatan nih, ini masuk kalau ini masuk doang nih. Ya kan, ini masuk doang. Ini masuk doang. Kalau ini masuk dan beli. Kalau ini beli. Ini masuk dan beli nih. Masuk dan beli. Ini langsung beli gitu. So, it works guys. Jadi pahami baik-baik. Create a story, atau apapun itu. Ya cerita lah ya, value gitu ya. Kemudian pas ada value-nya, Anda suruh orang klik di sini. Jangan pas produk. Jadi biasanya kan kita ngelakuin apa? Biasanya kita ngelakuin kayak begini kan. Kayak, ini saya tes kan. Kita ngelakuinnya sama kayak begini. Jadi jualan, langsung kita suruh kan, klik link di bio saya gitu. Tapi pas ini, jelek kan? Gitu. Reach-nya jelek. Kau lihat itu di Tribelio di mana? Kalau lihat itu di Tribelio, lihatnya di sini, teman-teman. Kalau Anda pakai Tribelio kan biasanya begini nih. Modelnya kan biasa begini nih, tribe biasa begini. Nah, di sini loh. Di sini. Ini ada creator account. Nah, ini bisa di-scroll. Ini punya Anda apa nih? Tribelio. Gitu. Nah, dari sini. Muncul ke sini kan. Ini back-end-nya, dashboard-nya. Masuk ke audience. Oke. Masuk ke audience. Nah, Anda lihat nih. Saya punya 200.000 di sini. Ya, tinggal habis itu masuk ke list of audience. Intinya kalau jualan hard selling, algoritma IG nggak works well. Yes. Nah, makanya strategi ini dipakai. Sekarang, berarti kalau tadi Anda agent insurance, MLM, dan sebagainya. Sini jangan jualan produk. Kalau jualan produk, Anda tahu, dihajar Anda sama algoritma. Maka di sini Anda sebaiknya sharing story tentang apapun itu, edukasi dan yang lain-lain. Gitu. Kalau masuk ke situ berbayar nggak? Nggak sampai Anda broadcast. Ya, jadi LBM-nya free. Tribelio-nya free. Jadi Anda langsung buka aja pakai untuk membuat link di bio tadi, kayak punyanya si William tadi kayak begini. Anda tinggal masuk ke sini. Anda tinggal masuk ke Tribelio. Bentar. Tribelio. Nah, tribeliopage.com. Gini. Nah, masuk ke sini. Udah Anda langsung masuk aja login gitu. Di sini ada login harusnya karena saya udah masuk sih, jadi tinggal dashboard aja. Nah, Anda tinggal bikin aja. Ini banyak banget nih. Ini landing page saya banyak banget. Ya, jadi ini saya klik, misalkan Anda tinggal create landing page aja di sini. Klik create landing page gitu. Ya, saya nggak bikin lagi deh. Saya barusan ada yang buka. Nah, ini nanti akan muncul kayak begini. Nih, simple banget. Ini tinggal ditambahin komponen-komponen aja namanya. Nah, ini tinggal di sebelah kiri list of komponen. Anda klik add komponen, tinggal dimasukin aja. Teks misalkan. Udah muncul kayak begini, tinggal Anda edit. Muncul ntar di sini teks gitu. Ya kan? Anda mau tambahin video gitu. Udah masukin video di sini. Nanti di sini akan muncul tuh videonya.
di sini. Nah, gitu. So, kalau mau opt-in form tadi, masukin yang ini, sign up form. Nih, sign up form, Anda klik di sini, udah muncul ya. Di sini ada, nah kayak begini, dan di sini muncul nih, kayak begini. Simple kan? Udah, that's it. Cuma gitu doang sebenarnya. Button text-nya apa? Subscribe. Ini kan tulisannya subscribe kan? Gitu. Nah, yang LBM Live Day 1 yang tadi ada ini, yang kalau Anda lihat ini tadi di sini ada ini. Nah, ini ada LBM Live Day 1 gitu kan. Itu yang disebut dengan tag tadi. Nah, di sini ada namanya tag. Nah, ini tag. Anda tinggal masukin di sini. Jadi setiap kali ada orang masuk, tag ini akan ditambahkan ke mereka gitu. Akan ditambahkan ke nama mereka. Oke. Nah, kalau Anda mau nambahin, ini ada email, nama, Anda mau nambahin nomor WA, ini di sini. Ini fill form, email address, name, tambahin aja gini. Klik gitu. Phone number akan muncul di sini. Phone number. Ya kan di situ. That's it. Bisa pakai domain.com, bisa, don't worry, bisa. Ya itu namanya custom domain. Tapi saya nggak akan masuk ke terlalu teknis ya. Anda masuk aja ke tribe saya, join tribehacker.com. Kalau untuk nanya teknis. Ya, jadi Anda silakan masuk ke ini. Kalau Anda mau nanya-nanya teknis, join aja ke sini. Ini diskusinya teknis nih, Tribe Hacker. Di sini. Nah, di sini pertanyaannya teknis-teknis nih. Ini kan 3 jam yang lalu pada nanya nih. Ini ada nanya flow segala kayak gini. Ya ini pertanyaannya lebih ke teknis-teknis sih. Ada yang mau kasih masukan buat pengembang Tribelio page ya, menarik. Bisa lihat jumlah klik, bisa sih. Sebentar ya, saya lupa di mana. Sebentar. I think ada di... Sebentar, saya lupa di mana. Oh, ini analitik. Ya, di analitik. Nah, tinggal ininya yang mana? Page-nya yang mana, kemudian tanggalnya. Jadi di analitik sini ada sih. Coba ini udah lama ya nih. Ini lifetime coba ya. Ini udah lama, ya. So, ya ada analitiknya. Nanti cobain sendiri ya di sini. Ada analitiknya gitu. Gitu sih, teman-teman. Nah, balik lagi saya pengen ngingetin aja flow-nya seperti ini ya. Dari sosial media, dikasih link, create story, suruh ngeklik linknya, di linknya dikasih landing page tadi, disuruh masukin nama dan email. Anda dapat listnya. Oke? Sesimpel itu. So, lakuin itu, nggak usah ngomongin komunitas ya, ini belakangan aja. Ini dulu aja, Anda lakuin ini dulu. Nah, nanti Anda akan amazed banget. Karena apa? Karena Anda tiba-tiba dapat kayak 1 prospek, 2 prospek, 3 prospek gitu. Bayangin ya kalau Anda misalkan menuliskan sesuatu, misalkan Anda insurance gitu. Terus Anda menuliskan sesuatu misalnya masukkan nama dan email untuk mendapatkan free konsultasi seputar insurance bersama saya. Terus tiba-tiba ada 1 orang masuk, 2 orang masuk, 1 orang masuk, 2 orang masuk. Kan enak kan? Anda tinggal kontak aja pakai WA-nya tadi, Anda WA langsung aja ke mereka. Nggak ada masalah. Karena kan mereka memasukkan WA-nya. Kita bukan cold calling, teman-teman. Ini mereka yang memasukkan itu. Jadi nggak ada masalah. Tribelio page bisa seperti Google Form nggak? Misalnya kita mau survei ke follower sambil cari database mereka. I suggest sih di stacking. Kita nggak bisa kayak Google Form sih. Kita bukan Google Form. Jadi masukin nama dan email, kemudian baru begitu masuk, langsung dikasih Google Form. Itu bisa. Ya, saya mau kasih lihat ini deh tadi. Sebentar ya. Ini actionable banget teman-teman. Tinggal dipakai aja. Mana tadi ya? Ini ya. Edit. Sebentar ya. Nah, misalnya sign up form tadi ini. Ya, ini kan sign up form ya. Tadi ya. Anda masukin nama, phone gini. Oke. Begitu orang memasukkan nama dan emailnya di sini. Dan mereka klik tombol submit, subscribe, atau apapun yang Anda set di sini. Maka, di sini ada, ini nih, Anda perhatikan baik-baik, di sini ada directed to. Nah, ini bisa Anda isi URL link, Anda isi website baru. Jadi, di sini Anda bisa munculin landing page kedua, yang tulisannya adalah, klik di sini untuk survei, untuk form, untuk Google Form, dan sebagainya. Nah, bisa dilakukan kayak gitu. Jadi, setelah ngisi, mereka diarahkan kemana, atau langsung linknya, gitu. Klik di sini untuk mengisi survei. Masukkan nama dan email untuk mengisi survei. Langsung dimasukin Google Form. Nah, itu bisa tuh kayak gitu tuh. Oke? Interesting ya? Beres. Any question? Sesimpel itu.
Saya pengen share yang sederhana dulu aja, nggak usah ngomongin yang terlalu kompleks banget. Trebilo Page bisa untuk bikin berapa landing page. Yang gratis bisa bikin 2. Tadinya gimana kok caranya tahu berapa banyak? Masuk di atas ada analitik. Di atas ada analitik. Saya pengen tahu ada yang main AdSense nggak di sini? Kayak Linktree. Enggak lah, Linktree mah bukan untuk itu. Linktree mah cuma link doang. Kita mah lebih advance. Kita lebih advance. Kita bisa sampai dapetin database begini. Linktree kagak bisa lah. Kalau dikasih nan larinya kemana nggak muncul apa-apa. Main SEO? No, saya nanyanya main AdSense nggak? Menarik, itu aplikasi Trebilo dari App Store bisa. Ini kalau tadi pakai web, Trebilo Page. Directed to seperti URL ke thank you page. Yes. Intinya storytelling. Oke, ada yang main AdSense nggak? Kayaknya zaman sekarang nggak main AdSense ya teman-teman ya. Karena nggak banyak yang punya blog ya ternyata ya. Kok IG AdSense? Bukan. Ada yang main AdSense? Oh, belum. Tapi ada yang paham AdSense nggak? Ada yang paham nggak AdSense-nya? AdSense seperti yang di koran online. Yes. Munculin iklan di tempat kita. Kalau ada orang ngeklik, maka kita dapat duit. Nangkep kan? AdSense kayak gitu. Google AdSense. Kalau nggak pernah bikin yang lama, bukan pemain yang lama-lama sih, jarang yang paham ya sekarang ya. Tapi teman-teman paham kan? AdSense kan? Nah, sekarang menariknya gini. What if? Main kok dulu buat blogger. What if Anda bikin kayak begini, masukin nama dan email, di redirect to-nya, kalau Anda belum punya jualan, munculin halaman yang ada AdSense-nya. Jadi setiap kali Anda dapat orang masuk ke email Anda, tiba-tiba mereka dimunculin AdSense-nya. Just in case mereka ngeklik, Anda dapat duit. Ya kecil-kecil lah, oke lah ya, kecil-kecil ya, memang kecil sih. Jadi bisa AdSense tuh bisa diselipin di sini, gitu. Dimasukin ke URL link-nya. Oke? Zaman sekarang udah jarang lah pakai blog ya. Lebih banyak pakai social media lah. Blog rada jarang sih. Jadi trennya, nah kalau masih mau main AdSense, tempelin aja ke thank you page-nya tadi, ke sini, ke URL directed-nya, ini dikasih AdSense. Jadi begitu orang isi kan, di sini, subscribe gitu kan, kan muncul thank you page sih, terima kasih, tapi di situ langsung muncul di thank you page-nya itu langsung muncul halaman sesuatu thank you page tadi ada AdSense-nya. Gimana Bro Reynaldo? Dites ya. Itu caranya. Kan traffic kan? Lah traffic kalau dikasih thank you page doang, habis itu lihat thank you Anda sudah mendaftar terus pergi. Lah kayak sayang banget ya. Kan kalau dikasih AdSense, just in case dia ngeklik kan kita dapat sekian sen. Oke lah ya, daripada pergi gitu aja. Sayang banget. Cuman kalau Anda punya produk, daripada dikasih thank you page yang kosong, dikasih produk, di upsell. Nah, sekarang nih, menariknya teman-teman. Menariknya adalah kalau orang masukin nama, email, dan nomor WA, jangan dianggap Anda cuma ngambil database. Oke, jangan dianggap itu. Anggaplah bahwa mereka adalah orang yang lebih niat dari sekedar follower Anda. Oke? Jadi itu. Ketika orang saya ulang ya. Ketika orang memasukkan nama, email, dan nomor WA, artinya orang tersebut lagi tertarik banget dengan konten Anda sampai dia mau masukin nama, email, dan nomor WA. Kalau nggak tertarik, dia nggak akan mau. Nah, ketika Anda mendapatkan ketemu nih, oh orang ini tertarik, maka langsung tawarin mereka. Oke? Langsung tawarin mereka. Jadi jangan nunggu di email dulu. Nggak usah, email itu belakangan. Begitu masuk, tawarin dulu. Gitu. Karena Anda sudah mendapatkan orang yang interested. Nah, ini bisa dilakukan di mana-mana. Sekarang pada TikTok-an bisa diselipin AdSense. Bisa dong. Kalau Anda cuma TikTok doang nggak bisa AdSense. Tapi kalau TikTok Anda tiba-tiba ada, misalnya gini ya, ada orang main TikTok gitu ya. Kan ada link di TikTok-nya nih, link di bio TikTok nih. Nah, kalau sampai Anda posting konten 1-2, tiba-tiba ada satu jackpot nih, view-nya 100.000 sejuta gitu. TikTok kan bisa kayak gitu. Kalau Anda pas ngarahin mereka ke link di bio, link di bio-nya Anda mintain kayak begini, kemudian Anda kasih AdSense di thank you page-nya, lah kan lumayan. Kan lumayan. Gitu jadi caranya. Contoh storytelling trading. Ya, storytelling trading sih Pak Gemma kan udah jago tuh. Tonton dia aja lah kalau misalkan trading. Pak Gemma kan jago tuh kalau bikin storytelling. Any question teman-teman? Seru ya?
Ya ini kalau kalau saya udah main kayak begini udah bertahun-tahun sih. Jadi makanya make sure Anda pakai Tribelio page is free, teman-teman. Silakan langsung tribeliopage.com. Kemudian Anda bikin landing page simple aja. Yang penting gini, yang penting bukan desain sebenarnya. Yang penting ajakannya clear. Masukkan nama dan email untuk dapetin video tentang A, untuk konfirmasi, untuk konsultasi gratis misalkan. Untuk apa gitu. Itu clear. Jangan gini. Masukkan nama dan email untuk mendapatkan free update dari saya. Itu kagak jelas. Buat AdSense-nya orang klik iklannya. Ya iyalah kalau traffic doang mah nggak dibayar Anda. Tribelio seperti Manager ya. Enggak lah, kita nggak ada hubungan dengan Facebook Ads. Manager kan ngurusin Facebook Ads. No. Kita cuma mau nangkep. Tribelio itu mau membantu Anda mengubah follower menjadi database. Jadi, lihat lagi ya, sekali lagi ya buat yang baru datang ya. Gimana caranya? Kalau sekarang saya nanya nih. Gimana caranya Anda punya followers? Oke. Gimana caranya Anda punya follower yang kayak saya begini bisa diubah menjadi begini? Nah, ya kan? Ada nama, ada email, ada nomor WA. Nah, kayak gini. How kayak begini guys, ini banyak banget. Caranya adalah pakai Tribelio page karena goal saya adalah mengubah ini angka kayak begini, oke, menjadi tadi database. Gitu. Oke. Anggap kadang sepengalamanku orang rada suspicious klik AdSense-nya takut scam. Ya udah, kalau mereka nggak klik juga nggak ada masalah kan? Nggak semuanya harus diklik kok. Lead magnetnya kok yang ngehook exactly. Ya, jadi yang penting lead magnetnya aja. Kalau udah dapat nomor WA, tapi pas di broadcast malah di block jadi takut nge-broadcast. Lo satu-satu kalau itu. Kalau nggak broadcast email. WA itu memang nggak boleh di broadcast. Secara legal dari WA-nya sendiri itu nggak boleh di broadcast. Makanya saya tuh masih lagi mikir-mikir kalau broadcast itu gimana caranya gitu ya. Gimana ikut Tribelio page tadi gratis. Ada Lucy ya, Sequis Live. Saya ngebantuin teman-teman dari Sequis juga kok. Jadi intinya adalah Anda create konten yang banyak dan storytelling di Instagram. Jangan jualan langsung direct karena Instagram algoritmanya akan ngebunuh gitu. Seenggaknya konsumen udah ke web kita. Yes, jadi bikin storytelling, posting yang menarik gitu ya. Belajar storytelling. Next step-nya adalah Anda kasih link di bio pakai Tribelio page supaya Anda bisa dapetin nama, email, dan nomor WA tadi. Untuk mendapatkan, jadi untuk mengubah follower menjadi prospek. Intinya kayak gitu. Buat landing page gimana? Pakai tribeliopage.com. Oke, so please pakai tribeliopage.com. Free, by the way, itu free. Ada fitur untuk email blast? Ada. Email automation? Ada. Dan di sini saya juga pengen mengundang teman-teman yang punya tim insurance, MLM, property, yang punya tim marketing gitu ya, untuk kita bisa bantuin bikinin Anda landing page-nya tadi gratis untuk semua tim Anda. Ya, caranya gimana? Tinggal DM saya aja. Nanti saya langsung oper ke tim saya gitu. Jadi kita bantuin. Kalau misalkan Anda punya tim 50 orang gitu, 50-nya saya bikinin semua begini, kan enak banget ya. Karena ada statistik yang mengatakan di tempat saya 3-6% dari followers itu ngeklik link di bio. Apalagi kalau disuruh gitu. Itu ngeklik gitu. Nah, kalau ngeklik link di bio, habis itu masukin nama semua, itu kan jadi prospek ya. Follower jadi prospek gitu. Dan kalau Anda punya tim di bawah ada 50, ada 100 orang, tim marketing, MLM atau apapun itu, kan Anda dapat prospek semuanya. Kalau Anda dapat prospek semuanya, kan tinggal di WA-in aja satu-satu. Hai, selamat malam, kamu barusan register ya di Instagram saya. Ya, ada yang bisa saya bantu apa-apa, terserah. Itu kan skripnya Anda sudah punya tuh. Nah, itu menarik banget tuh. Thank you Pak Edi. Wah, ini Pak Edi juga menarik nih. Kita bantuin di timnya Pak Edi juga. Tribelio bisa pakai pixel nggak? Bisa. Caranya gimana untuk membuat tim? Loh, saya nggak ngajarin bikin timnya ya. Saya nggak ngajarin bikin timnya. Tahun 2002 fitur apa lagi ya yang di Tribelio nanti? Sabar. Tribelio cocok nggak buat produk fisik? Loh, gini loh. Kalau Anda sudah punya orangnya, Anda sudah punya nama, email, dan nomor WA, mau jualan apapun kan selesai. Nggak peduli fisik, nggak peduli digital, nggak peduli jasa kan selesai. Apa urusannya? Nggak ada urusannya kan? Kan Anda udah pegang WA-nya, Anda tinggal WA. Pak, mau nggak beli baju saya gitu? Selesai kan? Sebenarnya, kasarnya kan kayak gitu.
Oh, di CCBB nanti ada tips yang dikasih gue dan sekilas sih, karena CCBB lebih ngebahas tentang content creator. Jadi bukan kayak begini. Ini di sini sih. Kalau di landing page-nya untuk upload image foto, di atasnya ada ukuran pixelnya nggak? Saya nggak hafal ya ukuran pixelnya berapa. Nah, maka yuk diskusinya di sini. Saya ketik ya diskusinya yang tadi itu linknya di sini www.jointribehacker.com. Nah, di sini teman-teman pada diskusi semua nih di sini nih jointribehacker.com nih. Nah, saya pin. Gitu. Nah, di situ Anda bisa nanya-nanya kayak masangnya gimana, ukurannya gimana, sebagainya. Itu di situ semua. Tim saya semua ada di situ. Tim support saya di situ, tim development saya di situ. Jadi enak banget kalau Anda butuh bantuan, kita langsung bantuin semuanya. Ya, itu di situ, jointribehacker.com. Ada carousel nggak di Tribelio page? Belum. Kita adanya image grid. Karena carousel, ya belum sih. Carousel tuh nggak terlalu suka saya buat landing page. Orang itu cenderungnya scroll begini. Kalau landing page. Jarang ini terus berhenti gini, itu agak jarang gitu. Bisa dibikin funnel nggak? Oh, bisa dong. Bisa. Kan begitu submit, masukin apa? Gitu. Ya, jadi itu sih. Buat teman-teman yang belum PO ya, ini minggu depan akan datang ke tempat saya. Jadi, per hari ini tadi sudah dikirim oleh percetakan ke tempat saya. So, minggu depan akan datang ke saya. Kita akan cek barangnya dulu, hitung semuanya. Habis itu kita akan kirim. Jadi, Content Creator Black Book. Buat Anda yang belum order, silakan order link di bio. Link di bio Instagram saya maksudnya ya. Gitu. Yes, jadi ajakan saya adalah buat Anda saat ini ajakan saya adalah buat Anda tim insurance, MLM, kemudian properti, kemudian kalau ada sales atau apapun yang punya tim gede, yang punya tim besar. Nah, itu saya bisa bantuin untuk deploy strategi ini ke semua tim Anda. Ya, ke semua tim Anda langsung. Ya, 50 orang 50. Mau ada yang kemarin tuh ada yang kayak, Dan kita punya 1000 nih. Ya oke lah 1000, it's okay. Gitu, nggak ada masalah. Jadi kita akan deploy itu semua ke tim Anda. Cuman saya baru bisa balesin DM-nya mungkin Senin kali ya. Senin saya langsung oper ke tim saya gitu. Bukunya bahas apa? Bahas cara bikin konten strateginya supaya bisa profitable. Karena kita bisa sih bikin konten sih, upload aja, tapi nggak laku, habis itu nggak bisa jualan. Nah, saya mempraktekkan bikin konten kan sudah lama. Nah, sharingnya ada di sini semua. So, make sure Anda beli lewat link di bio Instagram saya. Mumpung harganya masih harga pre-order. Karena nanti begitu Senin, minggu depan, saya lupa hari apa, akan langsung harga normal. Ya, harga normalnya ini 248.000. Free shipping seluruh Indonesia. Gitu. Kok berarti tiap post di captionnya kita suruh klik link di bio? Biasa saya di bawah sendiri. PS gitu aja, di bawah sendiri. Jadi nggak ngotorin konten. Jangan kayak orang properti atau orang apa ya, yang tiap postingnya itu ada nomor WA. Di copy paste susah, diklik nggak bisa lagi. Ya, jadi ngeflow aja, storytelling yang enak gitu. Kalau timnya cuma 5 gimana? Ya nggak apa-apa sih kalau timnya cuma 5. Tapi saya priority yang timnya gede dulu. Yang timnya ada kayak, ya minimal 20 lah gitu ya. 10-20. Kalau timnya cuma 1 mah personal itu, bikin sendiri dong. Harusnya bikin sendiri dong. Ini kan ngebantuin Anda sebenarnya. Ngebantuin biar cepet gitu. Tim Anda itu biasanya, kalau tim itu rada slow. Kalau misalkan ayo bikin, kita agak slow kan. Tapi kalau ini kan saya bantuin supaya tim Anda itu bisa deploy strategi ini tadi. Jadi dari follower supaya bisa masuk ke situ, jadi nama, email, nomor WA tadi, gitu sih. Berarti konten khusus untuk jualan ya, bukan untuk personal branding. Better untuk personal branding dong. Better personal branding. Baca dulu lah nanti kalau itu. Kita lagi deploy beberapa untuk company forex yang punya marketing gede, gitu-gitu sih. Karena mereka butuh bantuan banget untuk nge-grab audience mereka. Nah, ini kan memperlancar aja ya. Jadi Tribelio kalau tanya sekarang simple sih jawaban saya. Dan Tribelio apa sih? It's a conversion tool. Mengkonversi follower menjadi prospek atau customer gitu. 18 oke lah. Lucy Sequis Live ya, 18 boleh lah, nanti DM saya ya. Saya kontakin ke tim saya gitu. Jadi 18 saya tapi gini, make sure teman-teman nonton ini dulu mungkin ya supaya paham gitu flow-nya. Supaya nanti nggak kayak ngajarin lagi satu gitu. Untuk content creator lebih baik ke result oriented atau proses? Ya result lah. Kita bikin konten buat apa? Take care, lanjut nanti next step. Thank you bro, Pak Edimak. Thank you so much ya. Kita bantuin nanti. Kalau dapat database itu tiba-tiba usernya dapatnya data cold itu biar prospek. Berarti ya. Iya. Jadi dari follower dia masukin kan berarti dia niat nih. Begitu kita follow up karena dia yang masukin,
maka kita tidak, itu bukan beli database, karena mereka masukin sendiri kan. Nah, itu oke. OOTD 25, boleh. Very happy to help kalau ada 25 gitu. Kalau saya mau dimentorin langsung untuk jalanin bisnis, bisa. Saya nggak punya mentor, saya ada consulting, tapi biasanya saya minta timnya sudah lengkap kalau untuk consulting. Bisa DM saya sih untuk consulting. Saya ada consulting, tapi saya minta timnya udah lengkap. Karena supaya ketika dikasih strategi itu tinggal lari, tinggal jalan aja. Nggak kayak dari nol lagi, harus hire ini, harus hire kelamaan. Sayang aja, Anda consultingnya jadi sayang aja gitu. Oke. So, I think itu aja teman-teman. Kayaknya sudah cukup ini buat teman-teman. Sekali lagi, join di situ ya, join tribehacker.com kalau mau belajar tentang Tribelio. Kalau mau dibuatin buat tim Anda, itu silakan DM saya aja. Kemudian autoresponder email biaya berapa? Start dari 198.000. Start dari 198.000. Ada treatment sendiri nanti aku dari timnya, berarti dari kode ini gitu Kak. Iya, dari tim saya gitu. Timnya minimal apa saja. Timnya nanti ngobrol sama saya sih. Nanti untuk consulting timnya ngobrol sama saya aja. Follow up lewat email atau WA atau WA. Anda terserah kalau misalkan mau di WA-in satu-satu ya nggak apa-apa. Email kita bisa broadcast. Kita bisa automation juga, tapi kita ngomongin itu next time aja. Alright. So, I think itu teman-teman. Thank you so much. Have a nice weekend. Semoga teman-teman selalu sehat. Omset terus naik ya. Alright, so itu aja. Thank you so much guys. Bye-bye. Selamat malam.